Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sejak awal pandemi tahun 2020, desas-desus mengenai Tiongkok akan mengalami pergolakan besar makin santer beredar. Tahun 2025 pun sering disebut-sebut sebagai tahun krusial. Kali ini kita akan membahas satu figur yang banyak disebut dalam ramalan barat, yakni orang suci dari timur. Sosok ini pertama kali muncul dalam ramalan Nostradamus, peramal kenamaan asal Prancis abad ke-16. Dalam kumpulan syairnya, Les Purposes atau The Centurions, Nostradamus kerap menyebut sang orang suci baru dengan beragam istilah, sabda suci, hati suci, dan para murid suci. Istilah tersebut mengacu pada ajaran, gagasan, serta para pengikut sang suci. Jejak orang suci dalam ramalan Nostradamus. Para peneliti dari generasi selanjutnya mengumpulkan setidaknya 3 puisi utama dari Nostradamus yang dianggap menggambarkan perjalanan hidup sang suci ini. 1. Syair ke-27 dalam buku kedua. Di sini, sabda sang suci mendapat tekanan keras bagaikan petir dari langit, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Kebenaran tertutupi dan salah benar pun menjadi terbalik. Kendati demikian, sang suci beserta para pengikutnya tidak menyerah. Tafsirnya cukup jelas. Sang suci semula berdakwah di negerinya sendiri, tetapi ditindas oleh penguasa setempat dengan cepat dan ganas, seolah petir menyambar dari langit. Upaya menyebarkan kebenaran pun terhambat. Walau begitu, sang suci dan para pengikutnya tetap teguh memegang keyakinan mereka. 2. Syair ke-29 dalam buku kedua. Syair ini mengisahkan sang suci meninggalkan tanah airnya, menjelajahi langit, laut, bahkan kawasan es. Ia kemudian tiba di Eropa, tepatnya di Perancis setelah melewati pegunungan Apennini. Di sanalah ia kian dikenal dunia dan menarik lebih banyak pengikut. Puisi tersebut menggambarkan sang suci seolah membangunkan manusia dengan tongkat sucinya. 3. Syair ke-75 dalam buku ke-10. Dalam puisi ini, diramalkan sang suci akan tinggal lama di Eropa dan belum bisa segera pulang. Namun pada akhirnya, ia akan kembali lagi ke Asia ketika penindasan sudah berakhir. Kala itu, ia telah membangunkan banyak orang dan pencapaiannya melampaui para penguasa timur manapun. Nostradamus menggunakan analogi Hermes, dewa utusan dalam mitologi Yunani yang memegang tongkat sakti, tongkat yang mampu membangunkan orang yang sedang tidur. Maka, tongkat sakti sang suci ini diibaratkan sebagai daya untuk membangunkan seluruh umat manusia. Tentu saja, dalam kenyataan, tidak mungkin seseorang benar-benar membawa tongkat ajaib. Banyak yang percaya bahwa tongkat tersebut adalah simbol ajaran, jalan kebenaran, atau kepercayaan yang berfungsi membangkitkan sisi ilahi dalam diri manusia. Secara garis besar, Nostradamus meramalkan bahwa sang suci dari timur akan membawa keyakinan yang mampu membangkitkan sifat ilahi dalam diri manusia, berpengaruh luas secara global, dan mencapai keberhasilan luar biasa. Meskipun pada mulanya ia tertindas, akhirnya ia akan menaklukkan kekuatan kegelapan dan menyebarkan harapan baru bagi dunia. Isyarat waktu, tahun 1999 dan Raja Teror. Kapan sebenarnya sang suci ini akan muncul? Dalam banyak ramalan Nostradamus, waktu seringkali tidak jelas. Namun ada satu syair yang terang-terangan menyebut tahun 1999, yakni tentang Raja Teror. Pada Juli 1999, akan turun dari langit Raja Teror demi membangkitkan Raja Angolmois. Saat itu, Mars akan berkuasa sebelum dan sesudahnya dengan dalih membawa kebahagiaan bagi manusia. Dahulu, puisi ini sering ditafsirkan sebagai kiamat tahun 1999. Namun Nostradamus sendiri pernah berkata,
Jika sesuatu yang lain muncul, maka sang raja teror tidak akan datang. Kenyataannya, kita sudah melewati 1999, bahkan lebih dari seperempat abad, dan dunia masih berjalan seperti biasa. Mungkin saja hal lain yang menggagalkan kedatangan raja teror itu adalah kemunculan sang suci dari timur yang diam-diam menyebarkan ajarannya. Tentu kita tidak dapat memastikannya sekarang. Sejarah pada akhirnya yang akan menyingkap tabir tersebut. Ramalan Jean Dixon dan Edgar Cayce, munculnya putra dari timur. Selanjutnya, dua peramal terbesar Amerika abad ke-20, Edgar Cayce dan Jean Dixon, juga pernah menubuatkan sosok suci dari timur ini. Jean Dixon bahkan dengan jelas menyinggung tahun 1999. Pada suatu pagi di Februari 1962, Dixon mendapat penglihatan seorang anak yang lahir di timur, memancarkan cahaya laksana matahari. Ia menyebut anak itu sang putra dari timur. Dalam biografinya, A Gift of Prophecy, Dixon meramalkan bahwa sosok ini akan benar-benar mengubah dunia. Sebelum abad ke-20 berakhir, ia akan mempersatukan seluruh umat manusia dalam satu keyakinan universal, ucap Dixon. Seraya menyebutnya sebagai pondasi utama kekristenan baru, berbagai denominasi dan ajaran akan dipersatukan olehnya, dan ia akan menebarkan kebijaksanaan ilahi di tengah masyarakat. Menurutnya, sejak awal 1980-an, umat manusia mulai merasakan pengaruhnya. Dekade berikutnya, dunia akan bertransformasi menjadi lebih damai tanpa perang dan penderitaan. Kekuatannya kemudian memuncak hingga 1999. Hanya saja, Dixon tidak melanjutkan bagaimana kisahnya setelah itu. Mungkin seperti kata Nostradamus, setelah 1999, masa depan menjadi lebih kabur. Bila kita melihat kilas balik, era 1980-an memang relatif damai dan makmur. Di Tiongkok, kebijakan reformasi dan keterbukaan ekonomi memberikan kebebasan yang lebih luas. Di Amerika Serikat, masa pemerintahan Presiden Reagan ditandai puncak kemakmuran. Di Eropa Timur, gerakan demokrasi bermunculan, rezim komunis berjatuhan, dan perang dingin pun berakhir dengan sendirinya. Tak tertutup kemungkinan semua ini selaras dengan ucapan Jean Dixon bahwa putra dari timur membawa pengaruh positif global. Apakah pada 1999 sosok ini juga telah menangkis bencana raja teror demi umat manusia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Edgar Cayce, yang terkenal sebagai nabi yang tertidur, meramalkan dengan cukup spesifik bahwa ajaran tersebut akan lahir di Tiongkok. Pada 1940-an, ketika Tiongkok masih dijuluki orang sakit Asia, Cayce berkata, suatu hari nanti, Tiongkok akan menjadi tempat lahir ajaran Kristus yang baru. Ajaran ini akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat masih jauh, tapi di mata Tuhan, itu cuma seperti satu hari. Besok, Tiongkok akan terbangun. Dari kalimat singkat itu, tersirat bahwa akan muncul sosok mirip Yesus di Tiongkok yang membawa keyakinan mendunia. Bedanya, kali ini ajaran itu bisa dipraktekkan tanpa perlu menjadi rohaniawan. Kuncinya, esok hari Tiongkok akan bangkit, menandakan waktu kemunculannya tak akan lama. Menariknya lagi, seorang bocah indigo asal Rusia yang populer pada 2004 dan dijuluki bocah Mars, Boriska, juga menyebutkan bahwa Tiongkok adalah negara pilihan Tuhan karena pelindung masa depan bumi akan lahir di sana. Ia mengaku tak bisa menyebutkan nama, tapi sosok itu sedang mengemban misi mulia dan banyak makhluk ilahi turun untuk membantunya. Kelinci dari timur, simbol misterius yang menyatukan Eropa dan Asia. 20 tahun telah berlalu dan banyak teori beredar. Salah satunya konsep kelinci dari timur. Ini bukan sembarang kelinci, melainkan pola bernama Three Hearts Motif, 3 kelinci dengan telinga bersama.
Motif ini melintasi budaya dan agama, muncul di katedral Katolik di Jerman, kaca patri gereja di Inggris, lambang kebangsawanan Prancis, hingga fragmen tembikar di Mesir sekitar tahun 1200. Pada 2006, 3 warga Inggris menelusuri jejak simbol 3 kelinci tersebut, mulai dari Eropa hingga Asia Tengah, melintasi India dan Tibet, akhirnya sampai di Gua Mokao, Tunhuang, Tiongkok. Mereka menemukan versi paling awal motif itu dari era dinasti Sui, sekitar 1500 tahun lalu. Di gua nomor 407, lukisan tersebut menampakkan 3 kelinci berlari melingkar, dikelilingi kelopak teratai, 8 bidadari terbang, faetian, dan pola awan menghiasi sekelilingnya. Semuanya memberi kesan gerakan dinamis, seolah-olah ketiga kelinci berputar di langit-langit gua. Dari penelusuran mereka, pola ini berjalan dari Tunhuang, menyeberangi gunung dan gurun, hingga menjadi populer di Eropa. Lantas, mengapa motif 3 kelinci dari timur ini mendapat tempat istimewa di kalangan religius, baik di barat maupun timur? Bagi umat Buddha, 3 kelinci yang saling berkejaran melambangkan roda reinkarnasi, berputar dari masa lalu, masa kini, sampai masa depan. Bagi umat Kristen, 3 kelinci itu dikaitkan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas. Lingkaran yang terbentuk dari kepala dan ekor juga mengingatkan pada perkataan Sang Mesias dalam kitab Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Menariknya, di abad pertengahan saat motif 3 kelinci mulai populer, berkembang pula tradisi kelinci Paskah di Eropa, dengan kata Easter yang berarti timur. Meski tak jelas asal-usulnya, berburu telur Paskah bersama kelinci menjadi permainan favorit anak-anak. Telur melambangkan kehidupan baru, seolah ada pesan tersembunyi. Ikuti kelinci ke timur, maka engkau akan menemukan harapan hidup yang diperbarui. Dalam novel Alice's Adventures in Wonderland, kembali muncul sosok kelinci putih yang mengajak Alice memasuki dunia ajaib. Sejak itu, frasa ikuti kelinci menjadi semacam moto populer di barat. Mungkinkah simbol 3 kelinci dari timur ini benar-benar mewakili pembawa kehidupan baru bagi umat manusia? Edgar Cayce pernah menekankan bahwa sang suci itu berasal dari Tiongkok, dan beberapa ramalan Tiongkok juga menunjuk pada figur kelinci. Cian Kun Wanian Ke berbunyi, Mupi Yi Tu Chou Chiang Lai, Cicai Wei Chun Putong Sou, yang berarti kelinci kayu menyeberangi sungai, memimpin tanpa perlu turun tangan. Ke An Yilu berbunyi, Mu Tu Cai Seng Pao Hui Chi, atau kelinci kayu terlahir kembali, menghadirkan kebijaksanaan berharga. Ramalan Maser Pusu menyebut, Siang Chiang Yu Tu Cian Tong Seng, Kuan Kai Ting, Kong Cui Fen, Mang Mang Hai Yu Cian Cheng Ping, yang kurang lebih berarti kelinci giok terbit di timur, mengawasi kekuasaan, meraih jasa besar, dan membawa kedamaian di seluruh dunia. Dalam prasasti Menara Qinling karya Liu Bowen tercantum, Neng Feng Mu Tu Fang Wei Sou, Ce Ci Chun Seng, Le Kie Kang. Artinya siapa saja yang bertemu kelinci kayu akan berumur panjang, dan rakyat pun bergembira serta hidup makmur. Banyak yang menafsirkan ramalan-ramalan ini sebagai kemunculan sang kelinci giok yang akan memakmurkan Tiongkok. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kelinci dari timur dalam ramalan barat sesungguhnya adalah sosok sama, mungkin sang suci bersio kelinci. Jika benar, mengikutinya berarti membuka jalan bagi masa depan cerah. Bagaimanapun, sampai semua benar-benar terwujud, penafsiran ini tetaplah spekulasi. Penutup. Demikianlah sekelumit kisah tentang orang suci dari timur dalam beragam ramalan,
mulai dari Nostradamus di Prancis, Jean Dickson dan Edgar Cayce di Amerika, hingga naskah-naskah kuno Tiongkok. Sosok ini digadang-gadang sebagai pembawa ajaran baru, figur yang dapat membangunkan sisi ilahi manusia, sekaligus menuntun dunia menuju era tanpa perang dan penderitaan. Apakah ia benar-benar akan muncul seperti yang telah diramalkan? Ataukah semua sekadar mitos dan interpretasi semata? Sejarah akan menghakimi. Bagi kita, tak ada salahnya menaruh harapan pada datangnya sosok suci yang mencintai umat manusia dan mampu menepis segala kegelapan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.